di suatu pulau yang bernama Pulau Itaga. Di pulau ini ada sebuah kerajaan yang telah kalah dalam peperangan. Kerajaan ini lalu mengasingkan diri ke Pulau Itaga. Seluruh keluarga kerajaan dan pengikutnya beserta masyarakat yang setia terhadap rajanya tinggal untuk bertahan hidup di pulau ini. Sementara itu, rajanya yang bernama Odysseus tak kunjung kembali dari medan perang. Seluruh pengikutnya dan masyarakat telah menganggap rajanya itu sudah tewas. Namun istrinya yang bernama Penelope dan anaknya yang bernama Telemachus, mereka masih yakin kalau ayahnya itu masih hidup dan akan kembali. Mereka sudah berada di sana lebih kurang 10 tahun lamanya. Namun, demi kelangsungan hidup kerajaan, Putri Penelope harus menikah dengan salah satu laki-laki di sana. Ternyata puluhan orang sudah antri untuk menunggu dipilih oleh Putri Penelope. Namun, Putri Penelope tak kunjung menentukan pilihannya. Namun ada seorang laki-laki yang merupakan pengawal raja menyuruh pangeran untuk segera memilihnya sebagai ayahnya. Ternyata pangeran sangat tidak suka dengan laki-laki itu, walaupun dia terlihat menjanjikan kesejahteraan. Kemudian pangeran yang diolok-olok oleh seluruh orang di sana menanyakan kepada ibunya, kenapa ibunya masih belum menentukan pilihan. Karena dia merasa pulau ini sudah mulai sekarat. Lalu neneknya pun menjawab, kalau ibunya tidak akan memilih laki-laki lain, dia tidak ingin menodai kehormatan pulau itu dan ayahnya sendiri. Namun pangeran mengatakan kalau ayahnya sudah meninggal. Mendengar pangeran ngomong seperti itu, ibunya pun istighfar. Ternyata pembicaraan mereka diketahui oleh Antonius. Dia tampak menyerah. Kemudian scene beralih di sebuah tepi pantai. Di tepi pantai itu terlihat seorang pria yang sedang terdampar. Ternyata dia ditemukan oleh warga di sana. Karena kehadirannya takut mengganggu, akhirnya mereka melemparnya ke laut. Kemudian pria itu mencari pertolongan dan ia pun ditolong oleh salah seorang warga di sana. Warga itu bernama Omesus dan dia pun menyelamatkannya dan merawat pria tua itu. Keesokan harinya pria itu pun sadar dari pingsannya. Dan dia ternyata sudah tiba di pulau tempat anaknya dan istrinya. Ternyata pria tua itu adalah Raja Odysseus yang sudah menghilang selama 10 tahun lebih. Ternyata Omesus tidak tahu kalau yang dirawatnya itu adalah rajanya sendiri. Rajanya yang telah pergi bersama orang-orang kepercayaannya. Lalu raja itu bertanya kepada Omesus tentang ratu dan anaknya. Omesus pun berkata kalau ratu masih menunggu rajanya pulang dan menolak ratusan orang yang akan meminangnya. Omesus pun mengatakan kalau ratu adalah wanita yang setia dan kuat. Ia rela menunggu suaminya yang tidak jelas keberadaannya. Kemudian Omesus pergi ke istana meninggalkan raja itu. Dan mendengar semua itu, rajanya pun terenyuh dan terlihat sedih. Lalu scene beralih ke sebuah tempat. Terlihat pangeran ingin mengajak kakeknya untuk kembali ke istana. Kakeknya itu terlihat sudah sangat renta dan ia sudah pikun. Kemudian pangeran mengatakan kalau ia akan pergi berlayar untuk mencari dan memastikan ayahnya hidup atau sudah mati. Lalu kemudian pada malam harinya,
anak dari Omesus, bercerita tentang Raja Odeus. Raja Odeus yang sangat gagah berani dalam peperangan. Kemudian Odeus yang mengetahui itu menyangkal tentang rumor dirinya. Dia mengatakan kalau dia ada saat perang itu. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang berbicara dengan rajanya sendiri. Lalu mereka kesal dan salah satu dari mereka pun pergi, dan Odeus pun cuma bisa diam 1000 kata. Pada malam harinya, Penelope kembali ke kamarnya. Namun pangeran terlihat marah karena ibunya dianggap sebagai kupu-kupu malam. Mendengar itu, neneknya pun menamparnya dan ibunya pun istighfar. Kemudian pada keesokan harinya, pangeran pun berangkat mencari keberadaan ayahnya. Namun ibunya terlihat sangat cemas karena kehilangan anaknya, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Namun di sisi lain, Penelope mendapat kabar kalau ayahnya sudah meninggal. Mendengar kabar itu, dia sangat sedih. Dia merasa beban hidupnya semakin berat. Dikala anaknya pergi, suaminya yang tidak tahu keberadaannya, dan sekarang ayahnya yang sudah meninggal. Odeus pun mendapat kabar kalau ayahnya sudah meninggal. Dia terlihat sangat sedih karena diakibatkan olehnya ayahnya meninggal karena terus menunggu kehadiran dirinya, dan dia sudah putus asa. Odeus pun pergi ke pemakaman ayahnya. Namun ia belum siap memperlihatkan dirinya pada semua orang, termasuk istrinya sendiri. Dia hanya bisa meratapi dari kejauhan. Di saat pemakaman, ratu mendapat tekanan agar dirinya segera menikah dengan salah satu pria di sana, dan ratu berjanji akan menentukan pilihannya ketika kain tenun sudah siap, karena kain itu akan dipakainya di saat pernikahannya. Kemudian melihat itu, Odeus pun meminta kepada Omesus agar mengantarnya ke istana untuk segera menemui ratu. Mereka pun berangkat. Di dalam perjalanannya, ia melihat rakyatnya yang sangat menderita. Dia pun terlihat sedih dan terenyuh. Setibanya di istana, ternyata tidak satupun orang yang mengenalinya. Dia pun dianggap sebagai seorang pengemis yang akan mengikuti kompetisi itu. Mereka pun menantangnya untuk berkelahi di sana. Karena Odeus adalah seorang raja, dia pun memiliki skill bertarung yang cukup lumayan, dan ia pun berhasil menang dalam pertarungan itu. Mendengar keributan itu, lalu ratu pun menanyakan kepada ibunya. Ibunya pun menjawab kalau di sana ada seorang mantan pejuang Troy. Karena ratu ingin sekali bertemu dengan orang itu, dia merasa kalau orang itu mengetahui tentang keberadaan suaminya. Kemudian Odeus bertemu dengan istrinya. Namun karena hari cukup gelap, istrinya tidak mengenalinya. Istrinya pun sedih dan mengamuk karena dia tidak juga mendapatkan kabar tentang keberadaan suaminya. Dia pun terlihat sangat sedih. Lalu Odeus yang sangat kotor, dekil, kucel, dan kumal dibersihkan oleh ibunya sendiri. Ibunya pun belum mengenalinya. Namun ketika ia melihat bekas luka pada kakinya, barulah ia sadar kalau itu adalah anaknya Odeus. Dia pun menangis dan memeluk Odeus. Namun ketika ia hendak memberitahu ratu, Odeus pun
melarangnya dan tetap menjaga kerahasiaan ini. Lalu Odeus pun pergi ke makam ayahnya. Di sana ia menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya selama ini. Lalu Odeus pun menceritakan perjalanan hidupnya kepada ayahnya, dan ia tampak sangat menyesal. Dan keesokan harinya, pangeran pun kembali, dan dia mengatakan kepada ibunya kalau ayahnya sudah menikah dengan wanita lain. Mendengar itu, ibunya pun terlihat kecewa. Akan tetapi, ibunya menyuruhnya untuk pergi ke tempat Omesius, karena di sana aman bagi dirinya, karena ibunya takut nyawa pangeran terancam. Kemudian Antonius datang secara tiba-tiba. Dia mengancam jika Ratu Penelope tidak memilihnya, maka ia akan membunuh orang tersebut. Mendengar itu, Penelope pun terlihat cemas. Di tempat kediamannya Omesus, Odeus yang hendak kabur dari sana berusaha dicegah oleh Omesus. Omesus mengatakan kalau dia sudah tahu siapa sebenar dirinya. Dia tahu kalau dia adalah rajanya. Omesus adalah seorang budak. Dia hanya ingin bebas jika rajanya kembali. Mendengar itu, Odeus pun terdiam. Kemudian pangeran pun datang. Dia tidak mengenali ayahnya sendiri. Sementara itu Antonius yang kesal dengan pangeran menyuruh gerombolan preman untuk berburu dan membunuh pangeran. Dan mereka segera berburu pangeran. Lalu mereka sampai di tempat Odeus. Melihat preman yang akan membunuh anaknya, Odeus pun membunuh preman tersebut. Dan di saat itulah Odeus mengatakan kalau dia adalah ayahnya. Pangeran tidak percaya. Namun karena mereka terus dikejar oleh pemburu itu, mereka pun lari ke hutan, dan akhirnya mereka pun selamat. Dan kemudian mereka pun tinggal untuk sementara waktu di hutan itu. Pada malam harinya, Antonius ternyata mengetahui rencana dari Ratu Penelope. Ratu hanya mengulur-ulur waktu selama ini, dan Antonius menyuruh untuk segera menentukan hari untuk pernikahannya. Ternyata Antonius sangat mencintai Ratu, namun Ratu sangat setia terhadap suaminya. Keesokan harinya, pangeran dan raja mendapat kabar kalau ibunya akan menentukan pilihannya. Mendengar itu, pangeran pun langsung berangkat ke istana. Ayahnya tidak mengizinkan, namun dia tidak tega melihat penderitaan ibunya. Dan pada hari itu, tibalah hari bagi sang ratu untuk memilih salah satu laki-laki di sana untuk dijadikan suaminya. Ternyata ratu cukup pintar. Dia melakukan sayembara bagi siapa yang bisa memasang busur panah Raja Odeus dan memanah sebuah target tanpa mengenainya, maka dialah yang akan menjadi suaminya. Mendengar itu, seluruh peserta menganggap itu adalah sebuah trik dan kebohongan agar ratu bisa mengulur-ulur waktu untuk pemilihan itu. Namun ratu mengatakan kalau ia tidak mungkin memilih suami yang lebih lemah dari suaminya sebelumnya. Mereka pun mencoba, namun tidak ada yang berhasil. Odeus yang juga hadir di sana menawarkan diri untuk mencobanya. Dia pun melakukannya dan dia berhasil.
Namun peserta lain yang tidak suka dengannya dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Mendengar itu, Raja Odeus melihat keserakahan dan kesombongan seluruh orang-orang di sana. Odeus bersama pangeran membantai seluruh orang-orang tersebut karena orang-orang ini dianggap sebagai ancaman bagi kerajaannya. Kemudian ratu pun mengetahui kalau Odeus sudah kembali. Namun ia juga terlihat sedih karena anaknya akan pergi merantau demi mendapat pengalaman untuk dirinya. Dan akhirnya penantian Ratu Penelope terhadap suaminya serta kesetiaannya selama ini terbayarkan. Akhirnya mereka hidup bersama bahagia selamanya.